Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Amir Matika S-Akar. Baiklah, anak-anak sekalian, terutama yang kelas 9, kemarin kita sudah menyiapkan materi bentuk akar, bilangan berpangkat, sekarang bentuk akar ya, bagian yang pertama. Baiklah, langsung saja kita mulai akar kuadrat suatu bilangan. Jadi akar 25 ini dibaca akar kuadrat dari 25. Jadi kalau akar di sini tidak ada angkanya, itu yang dimaksud adalah akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari 25. Akar 25 sama dengan 5 karena 5 kali 5 25. Akar 49 itu nilainya 7. Karena 7 kali 7 25. Tapi ingat bahwa akar 49 itu tidak sama dengan negatif 7 ya. Meskipun negatif 7 kali negatif 7 itu 49. Karena akar kuadrat suatu bilangan positif hasilnya selalu positif. Dan yang di dalam ini adalah bilangan positif ya, gitu. Kemudian untuk selanjutnya kita bagaimana menentukan akar suatu bilangan. Ini khusus, kalau ini khusus akar pangkat 2 ya. Jadi untuk A bilangan tidak negatif, lebih besar sama dengan 0 itu tidak negatif, B-nya juga tidak negatif, maka akar A sama dengan B ya, jika akar A sama dengan B, maka B kuadrat atau B kali B sama dengan A. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, nilai akar suatu bilangan. Akar dari 64 itu 8 ya, karena 8 kuadrat atau 8 kali 8 itu 64. Nah kalau ini bacanya akar pangkat 3. Nah kalau selain 2 sini harus ditulis ya, akar pangkat 3 dari 64 itu 4. Karena apa? 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Kemudian akar pangkat 3 dari negatif 64 itu negatif 4. Karena apa? Negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 itu sama dengan negatif 64. Wah ini maaf keliru, ini harusnya negatif 64 ya. Kemudian akar pangkat 6 dari 64 itu 2, karena 2 pangkat 6 atau 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 64. Tapi diingat juga akar pangkat 64 ya, akar pangkat 6 dari 64 itu tidak sama dengan negatif 2. Meskipun negatif 2 itu kalau dipangkatkan 6 hasilnya positif 64. Nah ini harus dipahami. Nah sekarang bisa tarikkan kesimpulan ya, tentang akar pangkat n. Yang pertama, jika A tidak negatif, maka akar pangkat n dari A itu sama dengan B. Jika dan hanya jika B pangkat n itu sama dan B-nya tidak negatif. Maka ini salah kalau min 2. Jawabnya adalah 2 ya, karena harus tidak negatif. Jika A negatif dan n ganjil, jadi kalau yang di dalam akar ini negatif dan akar pangkat ini ganjil ya, jika dan yang jika B pangkat n sama dengan A, seperti contoh ini ya. Kemudian kita lanjutkan menyederhanakan bentuk akar sekarang. Contohnya akar 50. Akar 50 itu bisa kita buat 25 kali 2. Akar 25 5. Maka 5 akar 2. Akar 12. Nah, 12 itu berapa kali berapa, yang salah satunya bilangan yang bisa di akar kuadrat sempurna, yaitu 4 kali 3. Kenapa kok tidak 6 kali 2? 6 kan bukan bilangan kuadrat. Nanti kalau di akar kan tetap akar 6. Kalau 4 bisa, akar 4 itu 2. Sehingga 2 akar 3. Kemudian 2 akar 27. Nah, 27-nya itu kita ganti 9 kali 3. Karena 9 kan bisa di akar, yaitu
3, sehingga 2 kali 3 akar 3, sehingga 6 akar 3. Itu cara untuk menyederhanakan bentuk akar. Kemudian bagaimana untuk operasi penjumlahan, pengurangan? Nah, itu kita lihat contoh, perhatikan contoh untuk penjumlahan dulu ya. 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Nah, syaratnya ini bisa dijumlahkan kalau yang di dalam tanda akar ini sama, ya sama-sama akar 2, maka ini bisa dijumlahkan. Nah, itu secara rumusnya gini, A akar P ditambah B akar P sama dengan A ditambah B akar P. Nah, contohnya ini. Nah, ini sama akar 2 dengan akar 2, sehingga 3 ditambah 5, 8 akar 2. Kemudian yang bawah akar 20 ditambah 2 akar 45. Nah, 20-nya ini kita sederhanakan dulu. 20 itu 4 kali 5. Kemudian yang 45-nya kita ganti 9 kali 5. Akar dari 4 itu 2, ya. Akar dari 9 3. Sehingga ini 2 akar 5 ditambah 2, ini 3 akar 5. 2 kali 3 6. Sehingga 2 ditambah 6 akar 5, ini sama-sama akar 5, sehingga 8 akar 5. Itu contoh untuk penjumlahan. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Nah, pengurangan ya sebenarnya sama saja ya, sama dengan penjumlahan. Ini tandanya pengurangan. Syaratnya yang di dalam tanda akar itu harus sama. A akar P dikurangi B akar P sama dengan A dikurangi B kali akar P. Contohnya 6 akar 2 dikurangi 5 akar 2. 6 dikurangi 5, 1 akar 2, 1 nggak usah ditulis, 1 akar 2. Kemudian akar 20 dikurangi 2 akar 45. Akar 20 kita ganti dengan akar 4 kali 5 dikurangi 2, 45-nya diganti 9 kali 5, akar 4 2, jadi 5 dikurangi ini 2 kali 3, akar 9 dan 3 akar 5, 2 kali 3 6, 2 dikurangi 6 negatif 4, jadi hasilnya negatif 4 akar 5 gitu. Kemudian kita lanjutkan kalau nanti perkaliannya bagaimana untuk perkaliannya, perkalian maupun pengurangan. Sekarang akar A kali akar B itu sama aja akar A kali B, atau sebaliknya akar A kali B itu akar A kali akar B. Contoh, akar 2 kali akar 8 sama saja akar dari 2 kali 8. 2 kali 8 16, akar 16 4. Kemudian 3 akar 2 kali akar 45, 3 yang dalam akar 2 kali 45, 2 kali 45 90. Nah, 90 itu 9 kali 10, akar 9 3, sehingga 3 kali 3 9 akar 10. Nah, itu contoh untuk perkalian. Nah, kalau pembagian bagaimana? Nah, pembagian juga sama seperti perkalian. Jadi yang di dalam sama-sama sama akar nanti bisa dibagi ya gini, akar A dibagi akar B itu sama dengan akar A dibagi B dalam akar, atau sebaliknya. Kalau diketahui yang ini bisa dijadikan seperti ini, atau seperti yang kiri itu boleh dikerjakan seperti ini. Contohnya ini, akar 32 dibagi akar 8 itu bisa dikerjakan akar 32 dibagi 8. 32 dibagi 8 kan 4, berarti akar 4 sama dengan 2. Udah ya. Kemudian akar 0,0049. Nah, ini desimal ini kita buat pecahan saja ya. Jadi 0,0049 itu sama aja 49 per 10.000 ya. 1 2 3 4 10.000. Berarti menurut sifatnya tadi, nah ini menjadi akar 49 dibagi akar 10.000. Akar 49 itu 7, akar 10.000 itu 107 per 100 atau 0,07. Nah, itu
cara pengerjaan pembagian. Jadi pembagian perkalian itu sama. Jadi yang di dalam akar bisa dibagi. Kemudian tugasnya anak-anak sekalian, tugasnya ini soalnya ini penyelesaiannya. Jadi dia ada diberikan caranya ya. Akar 72 nanti disederhanakan, akar 32 sederhanakan, baru dijumlahkan dan seterusnya. Ini ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Sementara ini selamat mencoba, tetap semangat, menjaga wajah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka pasti akan berhasil. Sampai jumpa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.